Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan masih dengan topik yang sama, yaitu dengan topik umumnya berupa binary image atau image biner. Namun di sini dihasilkan dari proses thresholding yang berbeda, yaitu menggunakan in range. Apa bedanya dengan thresholding sebelumnya? Di thresholding yang sebelumnya, nilai threshold berada pada satu titik, ya, satu titik poin intensitas, misalkan 120, 125, 145 nilai intensitas antara 0 sampai 255 itu dipilih satu nilai intensitas. Nah, kalau in range itu berada pada range tertentu, ya. Berada pada range tertentu. Nah, outputnya akan berupa sama, tetap biner 255 atau 0. Namun yang membedakan adalah nilai thresholdingnya berada pada range terendahnya berapa dan tertingginya berapa. Nah, dengan in range ini thresholdingnya pun bisa dilakukan pada 3 channel warna. Nah, jadi batasan range-nya juga ada 3. Misalkan pada channel yang 1 bisa berupa HSV, RGB, kemudian HSL, ya. Makanya saya menyebutkan di sini 3 channel warna. Threshold 0 ada batas rendahnya dan tingginya untuk channel 1. Threshold 1 ada batas terendah dan tertingginya pada channel 2. Kemudian pada threshold 2 ada batasan terendahnya dan tertingginya untuk channel yang ketiga. Misalkan kita sudah mengconvert image inputnya itu dalam HSV yang akan kita coba nanti. Berarti channel ke 0, threshold ke 0 ini adalah nilai threshold untuk channel hue atau H. Kemudian threshold 1 T1 ini untuk channel S, kemudian T2 pada channel V. Kalau masih dalam bentuk RGB, ya berarti ini kalau dalam OpenCV BGR, ya, blue green red, berarti ini blue green red. Ini juga blue green red. Prinsipnya seperti itu. Jika image berada dalam range tersebut, maka outputnya 255. Jika yang lainnya di luar range itu, maka outputnya akan 0. Perintahnya dalam OpenCV adalah cv2.inRange, kemudian image inputnya, kemudian batas minimumnya, low-nya, kemudian batas maksimumnya. Ini dalam satu kurung, ya, dalam satu paket yang low-nya, kemudian yang high-nya juga dalam satu paket. Nah, contoh ini kita menggunakan satu fitur di OpenCV berupa trackbar, yaitu berupa GUI untuk merubah nilai thresholdnya. Nah, di sini kita definisikan seperti biasa, kita import NumPy, kemudian CV2, kemudian kita import, masukkan, kita read gambar yang akan kita threshold, kemudian kita convert. Karena kita pengen memudahkan dalam thresholding, bisa ke HSV atau HSL, ya. Nah, HSL dalam OpenCV HLS, ya. Nah, image HSV tadi kita inisialisasi nilai threshold minimum secara default. Misalkan nilai threshold H yang terendah, low H, itu ada 0, kemudian low S 0, low V juga 0. Kemudian threshold
H-nya, high H-nya juga 180. Kenapa 180? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di HSV di color space atau ruang warna HSV itu dalam H-nya itu merupakan hue-nya itu merupakan 180 derajat ya ini ya. Ini 0 sampai 180 derajat intensitasnya. Kalau yang full HSV full 360 ya. Kenapa 255, yang HSV full itu 255, kemudian yang HSV saja itu 180. Kenapa 180? Karena kita ketahui maksimum dari 8 bit adalah 255. Maka 360 derajat ini dibagi 2 menjadi 180 derajat untuk mengecilkan mengecilkan nilai hue-nya supaya masih dalam range 0 sampai 255 gitu ya. Jadi sensitivitasnya hue-nya itu dikecilkan ya, dibagi 2 menjadi hanya 180 derajat. Nah, oke, kita kembali ke project yang tadi. Ya, jadi tadi batasan maksimumnya itu ada di 180 derajat karena kita menggunakan HSV. Nah, ini. Jadi maksimum height-nya ada di 180, kemudian S-nya maksimum value-nya ada di 255, sedangkan maksimum value high-nya 360 dibagi 2 ada di 180 juga. Kemudian maksimum value V-nya juga ada di 255. Nah, ini window screen-nya supaya bisa digunakan untuk semuanya. Sini saya definisikan dulu, yaitu window screen atau source-nya, input-nya itu dengan image input, kemudian hasilnya, output-nya itu ada di object detection ini ya. Nah, untuk menggunakan trackbar, kita mendefinisikan masing-masing fungsi. Misalkan ini pada low H ya. Jadi kan kita punya 6 ya. 6 nilai threshold low HSV dan 3 lagi di high HSV. Maka kita mendefinisikan fungsi-fungsi trackbarnya pada ke-6-6-nya. Ini misalkan pada low H, kemudian ada low S dan low V. Pada low H, nilai low H-nya itu ada di val. Val ini adalah hasil kita memindahkan di trackbarnya. Kemudian kita set trackbar posisinya sesuai dengan perpindahan sliding yang kita tentukan tadi. Sama di low S juga sama, kemudian low V juga sama, kemudian low high untuk H juga sama, high S juga sama, kemudian high V juga sama. Jadi yang low HSV ya, low HSV dan high HSV juga. Nah, nama trackbarnya ini ada low H, low S, low V, kemudian high H, high S dan high V. Ini nama trackbarnya. Jadi ketika kita geser ya sesuai dengan namanya ini. Kemudian ini diletakkan pada window atau pada tempat object detection, bukan pada source-nya. Kemudian ini low H ini adalah nilai yang kita gunakan untuk threshold nantinya. Nah, sudah. Nah, kita buat windownya yaitu image input ini, window screen name-nya gunakan. Kemudian berikutnya ada window hasilnya. Jadi ini input, ini hasilnya. Namanya sama, object detection. Jadi ini memanggil
nama yang kita definisikan. Kemudian track barnya namanya sama, low H, low S, low V, kita samakan high H, high S, high V. Kemudian ini kita letakkan pada window detection-nya. Nah, ini low H adalah nilai hasil kita menggeser track barnya. Kemudian maksimum value H itu adalah ketika kita menggeser ke kanan maksimum itu berapa. Kemudian ketika dia telah digeser tadi, memanggil fungsi ini tadi untuk meletakkan value yang kita geser kepada low H. Nah, setelah kita buat track barnya, kemudian perintah thresholdingnya ini. Jadi track bar low H kita masukkan, low S masukkan, low V masukkan, kemudian high H kita masukkan, high S masukkan, high V kita masukkan. Kemudian hasil thresholdingnya kita tampilkan. Oke deh, kita coba ya. Kita buat new save color thresholding py kecil. Oke, kita copy saja perintahnya semua. Yang ini dulu. Kita copy. Kemudian kita copy berikutnya di sini. Kita copy. Oke, kita susun image. Oke, ini maksimum value-nya ada di bawah. Oke, sudah dibatasi titik koma. Kemudian ini, kemudian win. Dev. Ini tanda petiknya gunakan tanda petik 2. 1 juga bisa. 1 bisa, 2 juga bisa. Namun ini karakternya belum sesuai. Oke. Ya. Nah, ini karakternya sudah clear. Global ini karena ini didefinisikan satu fungsi, maka ini harus menjorok satu tab. Ini juga menjorok satu tab. Ini dev juga ke bawah sini. Ini dev ke bawah. Definisikan satu fungsi ke bawah. Oke, sudah. Global menjorok, ini menjorok, kemudian ini bisa nggak dua langsung menjorok? Oh, bisa. Oke. Menjorok. Oke. Tanda petiknya. Tanda petik. Tanda petik. Tanda petik. Tanda petik. Tanda petik. Petik. Ini petik. Ini petik. Ini petik. Ini petik. Oke. Aduh, ini ini ada di sini track bar semua sama. Nah, ini yang beda.
kita letakkan di sini. Membuat track barnya, susun dulu. In range, oh ini dalam in range ya. Oke, ini nomor ini tidak perlu. Oke, saya susun kembali. Ini function untuk on HV. Threshold high pada pada value yang tertinggi. Kita luruskan dulu. Oke, susun kembali. Ini karena while fungsi juga, kita menjorok ke dalam. If fungsi juga menjorok ke dalam. Break ini dalam if. Setelah titik 2 berarti dia menjorok. Oke, ini masih ada Q1. Oke, saya jelaskan kembali. Jadi, oh ini high-nya salah. Nah, di bawah. Jadi kita memasukkan di sini, saya ada satu gambar, misalkan dalam aplikasi green screen ya, green.jpg, kecil semua G-nya, oh besar G-nya. Nah, kita convert ke dalam HSV, kemudian value-nya tadi sudah dijelaskan, maksimumnya 255 untuk S maupun V-nya, jadi maksimumnya 255, kemudian untuk value H-nya itu maksimumnya dari 255. Nah, kemudian S, kemudian ini membuat masing-masing definisi di track bar. Jadi fungsi di track barnya ketika ada nilai yang digeser on LOH, ini memanggil fungsi on LOH. Nah, ketika digeser, value hasil pergeseran itu dimasukkan ke LOH ya. Jadi ketika kita menggeser track bar yang namanya LOH, ketika kita geser, ini memanggil fungsi on LOH. Nah, ketika ini dipanggil, meletakkan nilai hasil pergeseran itu di dalam LOH. Oke. Nah, semua sama. LOH HSV, kemudian LO untuk HSV juga. Nah, ini tadi track bar yang sudah dibuat. Nah, ini di threshold, kemudian ditampilkan pada source-nya hasil, kemudian pada hasilnya. Oke, kita run. Ya, kita run. Nah, ini inputnya seperti ini. Nah, ini ada low V, kemudian high S, high V, high H, kemudian low H, dan low S. Oke, kita pengen threshold bagian yang putih ya, bagian hijau. Oke, warna hijau kita lihat dalam HSV ada di berapa derajat ya, warna hijau. Oke, warna hijau di
hijau ada di kisaran 180, berarti di kisaran 60 ya. 60 itu kalau full H itu ada di 180, maka ini yang height-nya dulu kita setup. Ini 180, kalau 60 berarti di tengah-tengah sini. Nah, di tengah-tengah ini untuk yang high H. Kemudian low H-nya ada, karena hijau tadi ada di 60 sampai berapa ya ini? Perkiraan ya. 120 itu di tengah ya, berarti 70 50-an ya. 70 di 50-an. 50 sampai 70-an berarti. Ini 50 sampai 70-an. Kisaran ini. Nah, selanjutnya karena fokus di hijau saja, kita coba setting untuk value dan saturasinya. Nah, saturasinya. Nah, seperti ini. Jadi kita membuat backgroundnya menjadi high ya, dalam range kan, ini backgroundnya dibuat dalam range. Nah, kalau dalam misalkan Zoom meeting itu berarti backgroundnya ini bukan di dalam range, berarti ini yang harus dibuang malahan, bukan putih. Berarti kan putih nilai tinggi dikalikan dengan background, maka dia akan backgroundnya malah yang muncul objeknya, ini yang hitam malah yang ada gitu ya. Maka kita notekan. Oke. Maka kita notekan. Oke. Ini tadi high-nya kisaran di 80 atau 70, low high-nya di kisaran 40-an ya. Oke, kita setting di sini. Low high-nya ada di 40-an, ini ada di 70-an. Nah, ketika initial value-nya kita rubah ya, nanti akan berubah. Nah, kita notekan hasilnya. Notekan hasil thresholding-nya. Ya. Ini TH adalah gv2.bitwidth not dari imgth. Jadi dinotekan ya. Nah, terbalik sekarang. Terbalik. Kurang tinggi high-nya. Oke. Nah, ini sudah. Nah, kalau seperti ini ketika kita end-kan dengan background aslinya, maka akan muncul ya, akan muncul. Oke. Berarti sudah hasil thresholdingnya sudah, kita end-kan imgth. Nah, hasilnya kita end-kan bitwidth n. Jadi kita end-kan antara image th dan inputnya ada di img. Oke, kita buat satu window lagi. Ini hasil penggabungannya. Kita beri nama combine.
Oh, saya lupa. Jadi yang Bitwis N ini kan hanya ada di dalam hanya satu channel warna ya, hanya satu channel warna. Oke, kita coba. Jadi image result ini masih sama dengan image aslinya. Kemudian kita N-kan masing-masing di channel ini pixel X, ini pixel Y. Kalau ada tanda titik 2 berarti semuanya, semua pixel X dan pixel Y yang ada di result yang kita rubah adalah di channel 0. Nah, ini juga sama. Image TH sama karena dia TH itu satu channel warna, sedangkan image ini ada 3 channel warna. Nah, kita N-kan dengan channel 0, kemudian dimasukkan ke image result 0, sama, yang satu juga sama, dan yang kedua juga sama, 1, 2. Kita coba ya. Oke. Nah, ini hasilnya. Jadi image input, image input kok ikut berubah, padahal tidak di, ini ada di result. Inputnya kok ikut berubah. Inputnya kok ikut berubah. Kalau tidak di dalam loop, kita cek. Kalau tidak di dalam loop, kok berubah. Atau kita coba kalau dibalik, copy. Oh, hasil kopiannya ya, harus di copy hasil kopiannya. Di copy, bukan gambar yang sama, di copy. Nah, ini jadi ini hasil pengkombinasiannya, misalkan tadi. Nah, ini misalkan ini contoh penggunaan dalam green screen dalam Zoom. Nah, kita tinggal menjumlahkan atau menggabungkan image ini dan image satunya ke dalam satu frame yang sama gitu ya. Jadi ini sebagai masking, satunya juga sama, dipotong dulu. Oke, kita coba ya. Kita coba. Jadi kita ngeload lagi image, misalkan kita masukkan ke dalam jeruk ini. Nah, kita buat ukuran image-nya sama dulu. Ya, ini image 2 adalah jeruk.png ya tadi. Jeruk.png. Oke.
jeruk. Image kedua jeruk.png, jeruk png. Nah, kita resize dulu yang ini sama dengan yang di atas. Ya, kita buat sama. Image 2 adalah hasil resize. Ya. Resize cv2.resize. Kita buka, saya lupa fungsi resize mana? Ini resize dengan ukuran yang sama dengan image sebelumnya. Oke. Image 2 adalah hasil resize dari image 2, ukurannya 320 270. Oke, kita lihat green itu ukurannya berapa. Green itu ukurannya berapa? Ukurannya mana ukurannya? Tidak terlihat. Ukurannya berapa? Oke. Ukurannya aslinya 275.183. 275.183. Nah, kita gabungkan. Nah, ini tadi kan yang di crop adalah ketika dia sudah dinotekan objeknya. Nah, sebelum dinotekan kita masukkan yang background ya, background itu adalah hasil sama. Background itu adalah hasil N ya, antara image 2 dan image satunya. Kita sama tekniknya, copy dulu dari image 2 ya, di copy ya, yang background tadi ini jeruk, terus kita bitwidth n kan dengan threshold tadi, tapi sebelum denote ya, karena kalau yang sesudah denote berarti yang putih adalah yang bagian objeknya. Oke. Ini background, kemudian ini image 2 ya, image 2. Oke. Kita tampilkan di background ya, background ini background. Oke, kita tampilkan. Nah, ini hitam. Ya, hitam. Nah, hasil ini tinggal kita tambah, kita jumlahkan ke sini. Nanti akan jadi satu ya. Kita coba ya. Nah, kita coba hasilnya background dan result
background dan threshold ini kita jumlahkan karena ukurannya sudah sama, dan yang hitam tadi sudah 0, kemudian yang satunya juga sudah ada isinya gitu ya. Oke, kita coba combine. Nah, ini jadi backgroundnya, kemudian ini adalah thresholdingnya. Oke, nah seperti ini. Jadi itulah satu aplikasi thresholding yang kita gunakan, seperti yang kita gunakan dalam Zoom misalkan, atau video conference yang lainnya. Nah, seperti ini. Ini jadi image source kita, misalkan ini dari kamera yang ada green screen-nya. Kemudian kita buat masking ya, kemudian kita kombinasikan, ini di end-kan ya, masing-masing channel di end-kan, di-combine dengan ini. Kemudian background-nya hasil invertnya. Jadi hasil invertnya ini yang putih di sini jadi hitam, yang putih dibuat jadi background. Kemudian hasil keduanya ini dijumlahkan. Karena ini sudah 0 dijumlah dengan nilai yang sama, maka hasilnya sama dengan image ini. Kemudian yang ini sudah tinggi semua, dijumlahkan dengan hitam atau 0, maka hasilnya ini. Nah, itulah fungsi thresholding. Silakan ini dicoba ya, ini dicoba di rumah, satu aplikasi image thresholding ini, penggabungan dua gambar pada penggabungan dua gambar memisahkan objek berwarna dan kita gabungkan dengan background yang lain. Oke, saya kira itu. Ini silakan dicoba di rumah ya, silakan dicoba. Prinsipnya ini saya turunkan pelan-pelan, nanti silahkan dicoba di rumah. Saya kira itu. Sampai jumpa di video yang akan datang. Kita akan tetap di binary image. Ini tadi masih ada problematika, yaitu adanya noise seperti ini. Nah, binary image ada juga filter dalam binary image yang akan kita pelajari di video yang akan datang, yaitu terkait morfologi. Apa itu? Simak video yang akan datang. Saya akhiri video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.